Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi subhanallah jemaah sekalian, biarpun dosa manusia terlalu banyak, tapi masih Allah menahankan azabnya. Salat itu akan menjaga kita dari fahsya dan munkar. Tapi tanya, kenapa sekarang kita jalani salat, tapi masih juga berjalan fahsya dan munkar? Ada apa? Nangis nggak ketika bangun sudah terlewat waktu salat subuh? Bisa nangis nggak? Kalau belum bisa nangis, hati-hati. Saya berpikir, kok bisa kita sebagai anak lahir dari orang tua yang awam, tapi bisa menghafal Al-Quran. Bukan 1 atau 2, 10 dari 12. Ternyata saya memperhatikan satu. Hanya orang melalaikan anaknya sejak kecil, begitu sudah besar, susah salat, baru dia datang curhat mencari solusi. Dua sunnah Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Beda makna, beda kalimat, tapi semuanya satu. Kapan dilakukan? Sesudah azan, sebelum iqamat. Pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah biarkan dengan dosa manusia, Allah tidak menurunkan hukumannya, Allah tidak menurunkan kemurkaannya, karena Allah berfirman sendiri di hadis yang qudsi, wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahulukan kemurkaanku. Jadi saat ada dosa dan perilaku yang membuat Allah murka, rahmat Allah turun duluan, bukan kemurkaannya. Makanya tidak turun hukuman Allah. Ini yang membuat banyak manusia berani mengulangi dosa lagi, karena dia merasa belum apa-apa, belum kena apa-apa dari Allah SWT. Dosa lagi, turun rahmat Allah duluan daripada kemurkaannya. Salah satu tanda rahmat Allah, Allah tutupi dosa kita. Coba jemaah sekalian, kalau setiap kita berdosa, bau badan kita. Dosa lagi bertambah keras bau badan kita. Dosa lagi bertambah keras badan kita. Kira-kira bisa enggak kita jalan di tengah orang, tengah manusia? Diam diri di rumah, malu. Karena sudah ditanda, oh ini baunya keras berarti ini perilaku dosa terlalu banyak. Tapi kasih sayangnya Allah SWT menutupi dosa kita. Bumi dan langit setiap hari minta izin sama Allah 3 kali untuk menghabiskan manusia, gara-gara perilaku manusia. Laut marah. Sekarang dosa bukan hanya ada di darat. Sekarang dosa di mana-mana. Di darat dosa, di udara dosa, di lautan dosa. Banyak orang berani. Kemarin ketika saya bertemu Pak Danrim di bagian TNI di Lombok, beliau menceritakan sesudah terjadi gempa pertama masih ada pemuda-pemudi yang berzina di atas gunung Sembalun. Dan ada rasa takut. Terjadi gempa yang kedua di sentral di Sembalun. Jadi cuma berapa beraninya manusia masih mau melawan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah tidak ingin buat kita susah. Allah tidak ingin buat kita celaka. Tapi manusia yang bikin dirinya celaka. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menzalimi hamba, tapi kata Allah SWT, mereka lah yang menzalimi dirinya sendiri. Allah sudah menciptakan kita disertai aturan. Bahkan diberikan fasilitas yang sempurna. Bumi yang layak untuk kehidupan. Coba bayangkan kalau kita hidup di bumi, tapi tercampur dengan hidup dengan binatang liar.
Kemanapun kita pergi ada binatang liar. Nyaman enggak? Tidak nyaman. Tapi Allah cocokkan bumi supaya bisa kita hidup. Allah makmurkan. Allah jadikan bumi ini indah supaya kita mudah mencari nafkah, mudah beraktivitas. Tapi di situ Allah juga ingatkan, jangan sekali-kali merusakkan bumi yang telah dimakmurkan oleh Allah. Kita tidak perlu makmurkan bumi. Allah sudah makmurkan. Tugas kita menjaga kemakmuran bumi ini yang Allah berikan. Salah satu tanda syukur kita kepada Allah SWT menjaga kemakmuran. Pasti kita menjaga kemakmurannya bumi, Allah akan menambahkan rezeki. Turun rezeki dari langit dan keluar rezeki dari bumi. Indonesia bukan negara miskin. Indonesia, kalau kita melihat potensi penghasilan bumi, laut, dan berbagai macam, luar biasa Indonesia. 17.000 pulau dan segala fasilitas isinya. Bisa memanfaatkan semua potensi dan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh satu, pohon kelapa. Dari pohonnya, dari daunnya, dari kelapanya, dari kulit kelapanya, dari air minyak kelapa, dari airnya, dari minyak kelapanya, bahkan kulit kelapanya bisa dijadi arang. Luar biasa, total dimanfaatkan. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Ini baru satu yang diberikan oleh Allah SWT. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Tapi kenapa tidak nampak kekayaan makmuran negeri kita? Kemiskinan bertambah banyak, musibah di mana-mana, karena kita salah guna nikmat Allah. Pertama, kita tidak bersyukur. Bukan kata bersyukur hanya pandai mengucapkan Alhamdulillah. Kita semua bisa Alhamdulillah. Anak kecil ada bisa Alhamdulillah. Tapi yang dimaksud kata syukur, lafzun wa suluk, ucapan dan perilaku, sikap dan perbuatan. Sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang Allah berikan. Kalau kita menggunakan nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti itu tanda hamba bersyukur. Kalau salah guna, berarti hamba berkufur. Kufur nikmat, bukan syukur nikmat. Dan tambah kita sadar, sedikit mengingkari nikmat. Tidak mengingkari dari segi ucapan. Kita semua tahu ini nikmat dari Allah. Tidak ada yang orang berkata ini bukan dari Allah. Tidak ada yang berkata begitu. Tapi sikap kita, akhlak kita, perilaku kita memberikan tanda mengingkari nikmat Allah. Karena salah guna. Seolah-olah kita dapat ini karena kehebatan kita, karena kemampuan kita, karena kita bisa. Tapi subhanallah jemaah sekalian, biarpun dosa manusia terlalu banyak, tapi masih Allah menahankan azabnya. Ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan apa yang akan terjadi di akhir zaman dari bencana-bencana dan musibah, Siti Aisyah kaget. Ya Rasulullah, anahlaku wa fina salihun. Apakah kami bisa diazab, bisa binasa, bisa sengsara, sedangkan di tengah kami ada banyak orang salih? Apa jawab Rasulullah SAW? Ya Aisyah, walaupun banyak orang salih di tengah kita, banyak ulama-ulama di tengah kita, banyak para habaib di tengah kita, tapi bisa juga mendatangkan azab Allah karena kerusakan lebih banyak. Kerusakan lebih banyak. Di TV dosa, mendengar radio dosa, handphone kita dibawa kemana-mana, penuhnya dosa. Apalagi kita melihat masa sekarang, bebas sosial media, berbagai macam-macam. Kita sudah merasa tidak kuat mengontrol anak-anak kita. Melihat berapa banyak dosa, dosa mata, dosa kaki, dosa macam-macam. Setiap hari, kalau bukan karunia Allah,
dan kita mendapatkan ampunan dosa setiap salat. Salat sambil salat berikutnya Allah hapuskan dosa di antaranya. Jumat sambil Jumat berikutnya Allah hapuskan dosa di antaranya. Ramadan sampai Ramadan berikutnya Allah hapuskan dosa di antaranya. Coba bayangkan betapa banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kita belum minta ampun. Tapi bagaimana sikap kita orang yang selalu istighfar? Jangankan kita istighfar dan memohon ampun karena dosa dan maksiat. Dalam kebaikan kita yang kita lakukan, tutupi dengan istighfar. Contoh, salat. Salat itu amal salih atau dosa? Amal salih atau dosa? Amal salih, amal baik. Tapi kenapa habis salam kita ucapkan astaghfirullah? Kenapa? Habis salam kita ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kan memohon apa? Ampun. Kok memohon ampun sedang kita lagi salat? Ini kan salat bukan dosa. Kenapa kita memohon ampun? Karena kita meyakini tidak sempurna salat kita. Banyak kekurangan ikhlas, khusyuk, terganggu salat kita, kehilangan fikiran dalam salat kita, terganggu hati kita, tidak bisa menikmati isi salatnya, tidak memahami makna dan tujuan hakiki daripada salat. Kenapa sahabat dulu kalau menghadapi masalah ambil air wudu, salat 2 rakaat selesai masalah. Kita mau salat tambah stres, tambah masalah. Rasulullah SAW, idza hazabahu amrun laja ila salat. Kalau Rasulullah SAW menghadapi sesuatu masalah, dia langsung tergantung dengan salat. Berdiri melakukan salat. Karena dia tahu salat itu kunci mengatasi segala masalah. Bahkan Rasulullah SAW berkata, ya Bilal, arihna biha. Wahai Bilal, rahatkanlah kami, istirahat kami di dalam salat. Saya baca salah satu tabi'in, ketika dia diam di rumah bersama keluarga dan anaknya di rumah tidak berani main. Saking terhormat, beribawa yang luar biasa. Anaknya pun tidak berani main. Kapan mereka bisa main? Kalau dia berdiri salat sunnah, tahajud atau salat sunnah apa saja di dalam rumah, baru mereka main-main. Saking khusyuknya, dia tidak menyadari ada anaknya bermain di sekitar dia. Betapa hubungan mereka dalam salat. Ada satu orang disebutkan dari tabi'in. Dia tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Ditanya, kok bisa luar biasa istiqomah seperti ini? Kata beliau, azan itu panggilan untuk orang yang lalai. Saya tidak mau jadi orang lalai, makanya saya datang sebelum azan. Coba sikap mereka. Karena mereka menghargai ibadah, menikmati ibadah, menjadikan ibadah itu utama. Karena memang kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk hal yang lain. Bukan untuk hal yang lain. Bukan untuk urus keluarga, bukan untuk urus anak, bukan untuk urus nafkah dan rezeki. Ini semua sampingan, bukan utama. Yang utama ibadah. Kalau ibadah ini beres, yang lain pasti beres. Sekarang kita mendahulukan, kan cari nafkah ibadah, urusi keluarga ibadah, dijadikan semua ibadah-ibadah. Ternyata yang terutama pun ditinggal. Muncul banyak masalah dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah bikin kita masalah. Allah tidak senang kita bermasalah. Allah tidak senang kita susah. Tapi kita yang salah langkah. Kita yang salah langkah. Kemarin ada kawan saya. Dia WA dan kecewa. Menghadapi sedikit ujian. Dia punya keluarga besar. Dan rata-rata dari keluarganya kaya raya. Dan dia menangis, curhat. Kenapa?
Dia bilang, dah ada yang mau bantu saya. Bahkan respon mereka tidak bagus. Saya merasa kecewa. Saya bilang, Alhamdulillah respon mereka tidak bagus. Kamu seharusnya bersyukur. Karena ini tanda Allah tidak bantumu. Karena masih kamu mengharapkan dari manusia, maka kecewa. Responnya tidak sesuai, tidak yang diharapkan. Kecewa. Jangan berharap dari manusia. Wallahi bakal kecewa. Jangan harap dari seorang pemimpin yang bisa merubah keadaan. Wallahi bakal kecewa. Sekarang siapa rakyat tidak kecewa? Kecewa pimpinan daerahnya. Kecewa kepala desanya. Kecewa terhadap banyak. Sampai ke presidennya. Banyak orang kecewa. Kenapa? Karena kita berharap orang ini mengganti semua keadaan kita menjadi lebih baik. Mengangkat semua penderitaan. Karena kita masih meyakini ini bisa membuat perubahan, Allah berikan ujian. Jangan harap terjadi perubahan. Karena perubahan itu kun fayakun di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Manusia ini hanya salah satu wasilah Allah hantarkan mereka untuk membantu manusia. Makanya ketika terpilih seorang pemimpin, kita minta sama Allah, ya Allah jadikan pemimpin ini yang baik, yang takwa, yang adil, yang amanah untuk bisa membahagiakan rakyat Indonesia. Karena semuanya di tangan Allah. Kalau Allah turunkan hidayah, luar biasa. Siapa yang tidak mau hidayah? Para nabi dan rasul memohon hidayah. Kita setiap hari baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tapi pernah enggak kita rasakan saat kita menderita melihat kondisi anak-anak kita, siapa sekarang yang tidak menolong dan anaknya? Coba tanya orang tua. Siapa yang tidak menolong? Siapa yang tidak sakit? Pusing dengan urusan anak. Apalagi anaknya masih sangat muda. Kelas SMP dan SMA, susah dibangunin salat subuh. Dah tahu kemana perginya. Kita seperti hidup orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Apa yang terjadi? Karena kita lupa saat kita berdoa atau membaca Al-Fatihah dalam salat dan melewati ayat ihdinas siratal mustaqim, belum kita rasakan di hati, ya Allah, kapan turun ihdinas siratal mustaqim kepada anak-anak kami? Kapan turunnya ihdinas siratal mustaqim kepada keluarga kami? Itu yang dirasakan saat membaca Al-Fatihah. Jangan memahami Al-Fatihah, tidak sah salat seorang tanpa baca Al-Fatihah. Itu yang kita faham. Tapi tidak terbawa perasaan. Al-Fatihah itu luar biasa, dahsyat. Bahkan Al-Fatihah mewakili semua doa bagi orang yang tidak bisa berdoa. Satu kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mewakili semua pujian bagi orang yang tidak bisa memuji Allah. Tidak hafal Asmaul Husna, tidak hafal kata-kata yang indah untuk mengagungkan Allah, memuliakan Allah, tidak hafal perkataan yang agung, yang isinya memuji Allah, tidak tahu, tidak faham. Satu kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, mewakili semua pujian. Dahsyat. Maka Rasulullah SAW bersabda, wa afdalu du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik doa alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata jemaah sekalian, kita menghadapi banyak tantangan. Dan insya Allah dengan pertolongan Allah kita mampu mengatasinya. Tapi jangan berfikir bagaimana mengatasi masalah sebelum kita tahu dari mana sumber masalah. Apa sebab datangnya masalah? Itu yang harus kita fikirkan. Kalau kita sudah tahu sumber masalahnya dari mana, akan mudah mengobati masalah. Kalau ada orang sakit, pergi ke rumah sakit. Ditanya sama dokternya kan, keluhannya apa? Nggak tahu, gesak di bagian dada, pernafasan, atau jantung. Kira-kira dokter ini tambah diperiksa langsung dikasih obat? Hah? Langsung dikasih obat?
Atau diperiksa dulu? Diperiksa kan? Suruh cek darah, check up, macam-macam. Buat apa? Dokter ingin tahu sumber masalah itu dari mana. Apakah ada masalah di darahnya, atau ada masalah di saluran pernafasannya, atau ada salah gangguan apa saja. Dia ingin tahu. Kalau sudah tahu sumber masalahnya, mudah memberikan resep obat. Sama, kita harus juga belajar bagaimana tahu sumber masalah. Dari mana masalah yang membuat kita susah dalam hidup. Kenapa kita merasa, kenapa saya diuji oleh Allah? Ya udah tanya diri, ada apa sampai saya tidak henti-henti ujian yang saya hadapi? Hutang sampai sekarang saya belum mampu melunasinya. Anakku belum mampu bisa merubahkannya. Bahkan sikap istriku juga berubah. Dulu setiap saya pulang ke rumah, Masya Allah disambut dengan bahagia istriku. Tiba-tiba berubah, tak pernah sambut lagi. Diam di kamarnya. Ada apa? Tanya diri, ada apa? Kok semua yang ada di sekitar kita berubah? Tak mungkin berubah sendiri. Pasti ada sesuatu. Makanya Al-Hasan Al-Basri, ini menjadi pelajaran. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Hasan Al-Basri dikenal sebagai salah satu imam tabi'in yang bertemu dengan sahabat Rasulullah, ulama besar. Beliau berkata, "A'lamu taghayyura khuluq zawjati wa waladi wa dabbati min ma'siyati." Saya bisa tahu perubahan akhlak dan sikap istriku terhadapku, perubahan akhlak anakku terhadapku, bahkan perubahan kendaraanku, itu semua sebabnya dosa-dosaku. Dosa yang buat masalah. Kira-kira dosanya apa? Seorang imam tabi'in, yang dikenal sebagai Imam Zuhud, seorang yang sangat luar biasa, hanya mengurus akhirat, tidak pernah memfikirkan dunianya. Zuhud, tawadu. Apa kesalahan dan dosanya yang dia temukan yang menyebabkan perubahan sikap akhlak dan keluarganya? Ternyata dia menemukan pernah sekali talat takbiratul ihram. Itu dosanya. Talat takbiratul ihram. Tanya diri, berapa kali kita masbuk? Berapa kali kita masbuk? Dianggap biasa. Bukan, ini memang bukan dosa, tapi bagi orang salih itu dosa. Kenapa saya talat dari salat? Kira-kira berani enggak talat dari jam kerja? On time, bahkan datang duluan. Karena kita menghargai kerjaan kita. Karena kita tahu, habis kita selesai kerjaan, akhir bulan terima gaji. Saya tidak mau nanti akhir bulan datang dipotong dari gaji saya, karena sering terlambat. Itu berharga bagi kita. Kita makanya berjuangkan, menghitungkan, menimbangkan waktu. Tapi dalam hal ibadah, ya ada apa-apa. Subuh ketiduran, ya ada apa-apa. Bangun. Nangis enggak ketika bangun sudah terlewat waktu salat subuh? Bisa nangis enggak? Kalau belum bisa nangis, hati-hati. Jangan menjadi orang munafik. Kehilangan waktu salat. Berapa hari lewat tidak baca Quran? Seberapa banyak kita berzikir? Tanya diri. Tak usah saya bicarakan dosa maksiat. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni Allah SWT. Jadi karena soal dosa, wajar kita manusia tidak terlepas dari dosa maksiat. Tapi yang saya ingin tanyakan, seberapa jauh dan sampai kapan kita belum bisa meluruskan ibadah kita? InsyaAllah kalau ini bisa diperbaiki, InsyaAllah akan Allah selamatkan. Baru akan mendapatkan nilai Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu akan menjaga kita dari fahsyat dan munkar. Tapi tanya, kenapa sekarang kita jalani salat tapi masih juga berjalan fahsyat dan munkar? Ada apa? Padahal Allah sudah janji,
Salat akan mencegahmu dari fahsya dan mungkar. Belum benar. Kalau salat kita sesuai keinginan Allah, pasti akan mendapatkan keselamatan dari fahsya dan mungkar. Biarpun sebagai manusia lupa, salah, tidak sengaja jatuh dalam dosa maksiat, as-salah akan memimpin kita, menyadarkan kita kembali kepada Allah. Sumber masalah menurut saya yang dihadapi oleh umat Islam karena kurang menjaga komitmen salat. Sejauh mana, bukan yang saya maksud jamaah yang jaga salat jamaah. InsyaAllah saya percaya, apalagi bapak-bapak ahli masjid, cinta masjid. Tapi yang saya ingin, hubungan kita sama Allah itu lewat salat itu berbeda. Saya datang ke masjid, atau mau salat duha, atau salat tahajud di rumah, atau salat sunnah, kita merasa bahagia. Karena saya lagi ada urusan sama Allah. Saya lagi ada urusan sama Allah. Merasa nikmat. Begitu selesai salam, terasa di hati kita, terasa di batin kita, terasa di jiwa kita, indahnya salat. Saya mau salat, tidak perlu dipanggil. Tunjukkan kepada Allah. Saya ingin Anda tunjukkan kelebihannya kepada Allah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kan panggilan. Seorang ulama berkata, ini panggilan bagi orang yang lalai. Saya tidak mau jadi orang yang lalai. Makanya saya datang duluan. Ini bukan masalah wajib atau masalah sunnah, tidak. Cuman masalah bagaimana kita bisa belajar kontrol diri. Bisa enggak saya datang ke masjid sebelum azan? Sejauh mana saya bisa lakukan itu? Biar kenal diri, tahu diri. Oh ternyata saya gagal. Oh ternyata saya tahu diri, salat itu tidak seberapa bagi saya. Tidak senilai besar bagi saya. Ini buat istilahnya tes diri. Cek sendiri. Sejauh mana hubungan saya dalam salat. Apalagi masalah salat sunnah qabliyah, ba'diyah. Kita jaga. Seberapa pun rakaat, jaga. Tunjukkan kepada Allah, di tahun baru Hijriyah, saya ingin tunjukkan ya Allah, hubungan saya sama salat itu berbeda dengan sepanjang umur saya sampai titik ini. Beda tahun ini, beda. Supaya apa? Allah nanti wallahi akan Allah tunjukkan rizki berbeda, bahagia yang berbeda, keselamatan yang berbeda, keturunan yang berbeda. Allah uruskan semua. Saya lahir dari orang tua yang awam, bukan ulama. Ayah saya belajar sekolah sampai kelas 3 SD. Habis itu tidak lanjut. Ibu saya sampai usia 46 tahun, buta huruf, tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran. Tapi subhanallah, Allah berikan kepada mereka karunia 12 anak. 9 laki, 3 perempuan, 10 penghafal Al-Quran 30 juz. Orang tua saya masih awam. Alhamdulillah sekarang ayah saya baru bisa belajar Al-Quran bersama anaknya sendiri. Ibu saya sekarang pandai membaca Al-Quran dan bahkan menghafal karena gurunya anaknya sendiri. Saya berfikir, kok bisa kita sebagai anak lahir dari orang tua yang awam tapi bisa menghafal Al-Quran. Bukan 1 atau 2, 10 dari 12. Yang 2 yang tersisa dari adik-adik belum hafal 30 juz tapi sudah hafal 25 juz. Dan yang 1 28 juz. Tinggal sedikit lagi. Ternyata saya memperhatikan satu, komitmen ayah sama ibu saya sama salat. Luar biasa. Ayah saya tidak pernah batal wudu.
Batal wudu, wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Tak pernah, selalu dalam keadaan wudu. Dan sama salat luar biasa. Apalagi belakangan ini. Dulu masih di masa muda beliau, masih istilahnya kerja, berdagang, cari nafkah. Tapi tetap menjaga salat. Tapi kali ini, belakangan ini hampir 10 tahun atau 15 tahun belakangan ini, 5 waktu salat di Masjid Nabawi. Puluhan tahun tidak henti puasa Isnin Kamis. Setiap Isnin Kamis dia berpuasa, salat zuhur di Masjid Nabawi, habis salat zuhur ikuti janazah. Cuba di musim panas. Janazah sampai dimakamkan. Habis dimakamkan, dia keluar pergi ke rumah sakit. Kunjungan silaturahim. Dia tidak kenal orang sakit. Masuk ke rumah sakit sampai ke atap di lantai 8. Dia kunjungi semua masih. Assalamualaikum, semoga sembuh. Assalamualaikum, semoga sembuh. Assalamualaikum, semoga sembuh. Itu aja kerjaan. Begitu pulang menuju kembali ke Masjid Nabawi untuk salat asar, dia beli 1 dus air, bagikan air untuk orang tukang sapu yang sedang sapu di jalan. Karena kepanasan diberikan air minum. Dia sendiri kerjakan. Ayah saya sekarang hampir 75, tapi Masya Allah sehat. Sering saya datangkan, kalau jamaah datang bersama kami umrah, saya suka undang ke rumah di Madinah. Saya sembelih unta buat jamaah. Insya Allah saya undang semua jamaah. Ya, silahkan makan malam di rumah saya di Madinah. Ya, kalau berangkat ya bayar masing-masing. Pas begitu jamaah kami bertemu dengan ayah kami, orang belum saya bicara, dia langsung melihat ayah. Masya Allah ini kakak yang besar ya, kakaknya. Enggak, ini ayah. Mereka kaget. Kok ini ayahnya bukan kakaknya? Karena masih segar. Komitmennya luar biasa salat. Bahkan saya ingat di masa kecil kami, ayah saya tidak pernah marah perilaku kami, kecuali marah kalau salatnya tidak beres. Sampai kami pulang ke rumah dan kita takut karena kita tahu namanya anak-anak, walaupun sambil tahfiz kadang-kadang masih main. Ayah saya kata, salat maghrib di mana? Di Masjid Nabawi. Terus imam baca apa salat maghrib? Ayo, loh. Bisa jawab enggak ini? Kadang-kadang kita aja yang dewasa mengikuti masjid, kita tidak sadar apa yang dibaca imam. Ditanya alasannya, oh maaf, anak belum hafal Quran, jadi tidak fokus bacaan imam. Padahal imam baca kulhu. Tidak sadar apa yang kita lakukan dalam salat. Begitu kita pulang ke rumah, ada rasa ketakutan. Datang ayah, ditanya. Makanya kita langsung cerita sama mama. Umi, ini gini. Oh, kalau urusan salat, Umi tidak ikut campur. Itu urusan sama ayah, saya tidak ikut campur. Ibu saya pun tidak berani ikut campur. Bukan berarti orang tua yang sekarang punya anak menjadi keras sama anaknya karena salat. Memang ini salah kita sebenarnya. Banyak orang melalaikan anaknya sejak kecil. Begitu sudah besar, susah salat, baru dia datang curhat mencari solusi. Syekh, apa? Ibu pusing, kenapa bu? Anakku susah mau salat. Saya tanya, maaf bu, umur anakku, ibu berapa? Sudah 32 tahun. 32 tahun baru ditanya urusan salat. Wallahi sumber masalah yang kita hadapi semuanya gara-gara salat. Kunci rezeki salat, kunci sabar salat, kunci kenikmatan salat, kunci kebahagiaan salat. Sampai seorang at-tabi'in Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam pernah kena penyakit di bagian kakinya, yang menurut dokternya harus dioperasi dan abukasi. Ya. Jadi dikasih apa? Dulu kan tidak ada suntikan supaya dia tidak merasa sakit.
Akhirnya dibius, tapi digantikan dengan minuman keras. Beliau tidak mau tersuntuh dengan minuman keras. Dia berkata, aku berdiri salat, kalian jalanin tugas. Selesai salat, dia tidak sadar sudah dipotong kakinya. Dia tidak sadar, salat. Dan banyak cerita, mohon maaf kita belum bisa sampai ke sana. Kita digigit semut aja sudah ampun. Jangan kamu dioperasi pas liga salat. Saya tidak minta selevel sana atau sejauh sana. Tetapi usahakan ada perubahan dalam salat kita. Contoh, kalau tidak bisa datang sebelum azan, paling tidak jangan telat dari takbirah bertama sama imam. Tujuannya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ma'al imami 40 yawman la tafutuhu takbiratul ihram kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang menjaga salat bersama imam selama 40 hari, tidak tertinggal takbiratul ihram sama imam selama 40 hari, akan Allah berikan kebebasan dari neraka Jahannam dan dari kemunafikan. Kata guru saya, orang munafik tidak bisa melakukan. Makanya ini tes. Jangan-jangan selama ini saya munafik. Aku mau tes diri. Bisa enggak saya selama 40 hari, berarti 200 kali salat. 200 kali salat, saya tidak mau telat dari takbiratul ihram. Supaya apa? Supaya tahu diri. Jangan-jangan selama ini saya munafik, tapi saya belum tahu. Sunnah qabliyah ba'diyah akan mendapatkan rumah di dalam surga. Salat tahajud, tidak bisa tahajud sesudah tidur, tidak apa-apa, boleh salat malam sebelum tidur. Karena untuk salat malam tidak harus tidur dulu. Mengapa? Karena waktu salat malam habis isya sampai subuh. Yang suka tidur kemudian bangun akhir malam, sepertiga malam, alhamdulillah bisa teruskan. Kalau merasa diri tidak bisa bangun, orangnya tidurnya agak berat, susah, tidurnya apalagi akhir, tidak apa-apa, salat malam baru tidur. Amankan supaya tidak terlewat satu malam namamu tertulis ahli salat malam. Paling tidak jaga witir kalau tidak bisa salat malam. Paling tidak. Innallaha witir, yuhibbul witir, fa'autiru, kata Rasulullah SAW. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Kalau tidak bisa menjaga salat sunnah qabliyah semuanya, paling tidak jaga sunnah qabliyah subuh. Ini sekarang saya salat sunnah qabliyah karena langsung iqamat, karena waktu antara azan dan iqamat tidak terlalu lama biasa di Indonesia. Dua sunnah Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Beda makna, beda kalimat, tapi semuanya satu. Kapan dilakukan? Sesudah azan, sebelum iqamat. Pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Ini sunnahnya bisa besar pahalanya dari dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Coba kita perbaiki hubungan kita sama salat. Saya biasakan anakku, saya biasakan istriku, kalau telat salat, saya tidak bicara sama mereka. Tidak bicara. Dia tanya, saya tidak jawab. Satu hari saya tidak bicara. Baru dia datang minta maaf. Tidak perlu minta maaf. Kamu telat salat, tidak perlu minta maaf sama saya. Minta maaf sama Allah. Berbaiki hubunganmu sama salat, saya mulai bicara sama kamu. Tidak mau berbaiki, saya tidak bicara. Jadi, perlu kita tunjukkan kepada keluarga pentingnya salat dalam hidup kita. Tidak boleh dipermain-mainkan. Siti Aisyah berkata,
kami duduk bersama Rasul saat kami lagi bersenang-senang di dalam rumah. Berhiburan, bercanda. Kami bahagia merasa bisa bercanda sama Rasulullah. Ketika terdengar azan, kata Siti Aisyah, sungguh Rasulullah seperti tidak kenal aku lagi. Baru lagi bermain-main, bercanda-canda sama istrinya. Begitu mendengar azan, kata Siti Aisyah, wallahi seperti Rasul tidak kenal aku lagi. Karena sekarang bukan urusan istri, tapi urusan sama Allah. Makanya jangan heran kalau Rasulullah ketika salat mampu panjang salatnya sambil bangkak kakinya. Kita juga sama bangkak, tapi bangkak karena urusan dunia. Bangkak. Tukang refleksi sekarang mudah. Gojek bijit ya. Ya, datang ke rumah. Kasih alamat dia datang. Murah-murah lagi. Ya, lagi pegal badan, kaki sakit. Gara-gara dunia. Tapi Rasul bangkak kakinya gara-gara salat. Sambil Siti Aisyah melihat, kasihan ya Rasulullah salat. Sambil bangkak kakinya, ya Rasulullah. Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni semuanya. Terjamin masuk surga. Kenapa begini? Sambil bangkak kakinya. Apa kata Rasulullah? Aku lakukan ini semua hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Bukan untuk tunaikan kewajiban, ini hanya untuk menjadi hamba yang bersyukur. Afala akunu abdan syakura. Makanya jemaah sekalian, mari kita sama-sama, ayo perbaiki hubungan kita sama Allah lewat salat. Di situ kuncinya. InsyaAllah kalau ini benar-benar bisa terkontrol, bisa terjaga, bisa muncul rasa nyesal kalau kehilangan takbiratul ihram. Bisa merasa nyesal kalau menjadi masbuk. Bisa merasa nyesal kalau tertidur dari waktu salat. Saya kemarin pergi ke rumah sakit. Seorang jamaah di Jakarta sakit. Dan sakitnya subhanallah cukup parah. Saya datang dari bandara, dapat informasi dari istri beliau, saya datang. Saya kunjungi ke rumah sakit. Pas sampai ke rumah sakit, tiba waktu maghrib. Saya masuk ke kamar beliau, supaya saya bisa kejar maghrib di musalla. Musalaman, biar orang sakit lebih baik jangan lama-lama. Pas begitu saya datang, saya dengar dia lagi salat. Dalam kondisi parah, dalam kondisi sakit-sakitan. Tapi Masya Allah, saya nangis, terharu. Melihat beliau dalam keadaan begini, tapi masih mau menjaga salat. Karena saya kenal beliau, dia cinta salat. Makanya di dalam keadaan sakit, Allah kasih kemampuan, dia tunaikan salatnya. Karena tidak ada uzur, dan tidak ada alasan, kita boleh tinggalkan salat. Tidak ada. Banyak ibadah kita bisa tinggalkan. Kalau ada alasan. Tidak puasa, sakit, boleh tidak puasa. Zakat tidak mampu, berarti tidak ada zakat. Haji boleh jatuh ibadah haji, dijatuhkan bagi orang yang tidak mampu. Salat bisa dijatuhkan? Tidak bisa. Tidak bisa wudu, tayammum. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa menghadapi kiblat, kemana saja pergi. Kemana saja. Kalau tidak ada yang bantu menarahkan. Dimanapun keadaan kita boleh. Boleh enggak tinggalkan salat? Tidak boleh. Sakit, tidak bisa mundar-mandir setiap waktu salat? Boleh jama'. Musafir, boleh enggak tinggalkan salat? Karena jauh-jauh? Tidak boleh. Ada jama' kasar. Allah ringankan, tapi tidak boleh tinggalkan. Hanya ada dua alasan. Boleh tinggalkan salat. Satu, murtad. Keluar dari Islam, dah usah salat. Sudah murtad. Yang kedua, paham enggak ini? Berarti kasihan orang yang tidak salat di pandangan agama. Kalau dia masih muslim tapi masih
sama dengan orang gila. Kalau saya ke masjid, kadang-kadang melihat anak muda di luar, ayo salat. Ya, oi maaf mengganggu, nampaknya kayaknya begini ya. Oh maaf ya. Jadi luar biasa. Wallahi salat itu nikmat. Wallahi nikmat. Kadang-kadang ada perasaan di dalam salat itu, mohon maaf, tidak bisa diungkapkan. Ingin kita ungkapkan, ingin kita tidak bisa. Tidak ada kata-kata yang bisa jelaskan isi makna daripada salat. Menikmati isinya, mulai dari takbir, membaca Al-Fatihah, ruku'nya, sujudnya, wallahi nikmat. Dalam kondisi sujud, istilahnya kalau menurut bahasa Arab atau perkataan hikmah di Arab, membuang wajah ke lantai atau membuang wajah, nempelkan wajah ke pasir atau ke tanah, itu tanda kehinaan. Itu tanda kehinaan. Jadi dulu masa jahiliyah, kalau ada orang ingin menghina seorang lain, dia megang kepalanya dan nempelkan wajahnya di tanah. Itu kehinaan luar biasa. Lebih baik saya mati daripada dihina seperti ini. Tapi subhanallah, sujud karena Allah terasa kemuliaan luar biasa, bukan kehinaan. Biarpun kita buang wajah kita di bawah, di tempat orang mohon maaf injak kaki, barangkali tempat tanah pasir, tapi kita mau menghina wajah kita karena Allah, disitulah terasa kemuliaan. Makanya di sisi lain Allah muliakan, karena sikap ini menjadi kehinaan, Allah jadikan doa kita di dalam sujud sangat makbul, supaya tidak ada yang merasa terhina. Kamu bukan terhina. Aqrabu ma yakunul abdu ila Allah wa sajid. Yang paling dekat doanya sama Allah ketika dia bersujud. Berarti istilahnya kita hina diri karena Allah, Allah angkat kita dan menabulkan doa kita. Makanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, banyak Allah sebutkan sujud, kata sujud. Banyak Allah sebutkan. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Allah mendahulukan kata sajidan sebelum berdiri. Padahal yang duluan mana? Berdiri. Saking betapa banyak rahasia di dalam salat. Istilahnya kalau kita ada tempat sampah, pas kita buang sampah, kadang-kadang masih ada yang tersisa kan? Kita buang lagi supaya yang tersisa keluar. Makanya ada hikmah, kenapa 2 kali sujud? Supaya semua keburukan yang masih tersimpan dalam fikiran, dalam dada, dalam hati, dalam jiwa, dalam kalbu, begitu kita sujud lagi, terbuang yang tersisa. Dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi jemaah sekalian, nikmati salatmu akan datang khusyuk sendiri. Nikmati salatmu akan datang khusyuk sendiri. Banyak orang target dan bertanya, gimana saya bisa salat khusyuk? Mohon maaf, tidak ada perintah dari Allah untuk lakukan salat khusyuk. Tidak ada. Silahkan buka Al-Quran. Tidak ada satu ayat Allah perintahkan salat dengan khusyuk. Tapi yang ada di dalam Quran dan hadis, makna perintah Allah salat yang tenang. Salat yang tenang, yang tumakninah. Kalau bisa menikmati salat dalam gerakan yang tenang, gerakan yang tumakninah, akan datangkan khusyuk. Makanya Allah sebutkan khusyuk dalam Al-Quran bukan sesuatu perintah, tapi sesuatu sifat.
Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sifat mereka khusyuk dalam salat, bukan berintah. Tapi kunci menuju khusyuk, coba salat yang tenang, nikmati. Mulai takbir, bacaan kita tenang, rukuk kita tenang, sujud kita tenang, santai, santai. Faham tak santai? Relax. Salat kita relax, jangan buru-buru. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, qul huwallahu ahad. Dan juga ganti-ganti ayatnya, jangan qulhu mulu. Salat sunnah, ba'diyah, qabliyah, semua qulhu, qulhu, qulhu. Lama kelamaan setan juga ikut hafal qulhu. Makanya kadang-kadang muncul perasaan, aku sudah baca qulhu belum ya? Karena sudah sering membacanya, sampai kadang-kadang merasa belum baca, belum yakin, was-was. Tapi ganti. Kadang qulhu, sekali qul a'udzu birabbil falaq, inna a'tainakal kautsar, atau satu ayat dari mana saja. Tidak harus satu surah. Rasulullah SAW pernah salat sunnah cuma satu ayat. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allahu akbar. Satu ayat. Jadi boleh kita baca satu ayat. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Satu ayat takbir. Itu dua ayat dibacakan Rasulullah SAW di salat sunnah qabliyah subuh. Itu kebiasaan Rasulullah. Selain qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, di sunnah qabliyah subuh, kadang-kadang Rasulullah SAW suka baca satu ayat di rakaat pertama sama satu ayat di rakaat yang kedua. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita ada niat dan selalu meminta petunjuk dan pertolongan dari Allah untuk kita berusaha, tunjukkan usaha yang terbaik. Tunjukkan perubahan yang terbaik. InsyaAllah akan Allah rubahkan keadaan kita. Semua masalah akan Allah angkat. Masalah yang kita hadapi. Masalah negeri kita, masalah politik kita, masalah ekonomi kita, masalah kesihatan. Wallahi terangkat. Terangkat. Makanya subhanallah, itulah sebabnya salat itu Allah minta Nabi Muhammad naik. Tidak diturunkan lewat wahyu. Semua amalan ibadah, semua perintah agama turun lewat wahyu, kecuali salat. Karena Allah ingin memberikan pesan kepada kita, salat itu tidak ada perantara. Masih kalau doa masih ada perantara. Boleh kita minta sama orang salih atau ulama atau guru kita, tolong Pak Kiai doakan kami. Tapi tidak bisa, tolong Pak Kiai salatkan kami. Tidak bisa. Mau disalati ya boleh, mati ya. Tapi mewakili salat tidak bisa. Allah ingin memberikan pesan kepada yang mau berhubungan langsung tanpa melalui siapapun, salat. Makanya kata ulama, tali salat kalau itu rapat, bagus, kuat, semuanya beres. Tali hubungan kita salat tidak bagus, tidak kuat, kadang salat, kadang tidak, kadang beres, kadang tidak, yang lain tidak beres. Banyak masalah. Apalagi terputus. Ada orang gara-gara merasa diri banyak dosa, ya udah buat apa saya salat? Biarpun dosa berjalan, tetap jangan henti salatnya. Jangan berhenti. Pasti nanti ada satu saat salat akan mengantarkanmu terampuni semua dosamu dan mendapatkan hidayah. Seburuk apapun perilaku kita, masih kita belum merasa sempurna, masih merasa banyak kesalahan, banyak kekurangan, tetap tidak ada alasan untuk berhenti salat. Pasti akan datang satu saat dalam salat Allah rubahkan keadaan kita menjadi lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah
Innallaha ma'a sabirin. Bukan Allah bersama orang salat, tapi orang yang sabar. Salat itu butuh sabar. Butuh sabar. Hari ini tidak merasa nikmat khusyuk, dah apa-apa, teruskan. Teruskan lagi, teruskan lagi. Ada usaha untuk memberi yang terbaik. Hari ini merasa terganggu dalam salat, insya-Allah salat zuhur saya lebih baik lagi. Oh ya Allah, ternyata masih banyak. Insya-Allah salat asar lebih baik lagi. Selalu ada optimal untuk meningkatkan kenikmatan dalam salat. Dan saya yakin jamaah sekalian pasti pernah merasakan walaupun sebentar dalam salat kita kenikmatan yang luar biasa. Mungkin bisa salat di rakaat pertama, Masya Allah nikmat. Pas di rakaat yang kedua hilang lagi. Ya itu wajar. Kita lagi mujahadah. Mujahadah, perlawanan dengan hawa nafsu, perlawanan dengan syaitan, ingin memberi yang terbaik. Karena syaitan tidak mau kita menikmati salat. Syaitan tidak mau. Karena dia tahu kalau hamba itu sudah bisa menikmati salat, semua urusannya beres. Dia tidak mau urusan kita beres. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita menjadi orang-orang yang mencintai salat, yang menikmati salat, yang merasa bahagia dengan salat. Sambil orang menikah, disunnahkan sebelum berhubungan di malam pertama, ya bukan setiap malam berhubungan salat ya. Cuma di malam pertama dianjurkan untuk salat 2 rakaat. Untuk apa? Membuka kehidupan baru. Mudah-mudahan lewat salat hidup rumah tangga kami menjadi berkah seumur hidup. Wallahi salat itu luar biasa dahsyat. Bermanfaat untuk segala hal. Terkabul hajat kita, terangkat masalah kita. Saya kalau lagi ada sedikit khilaf sama istri saya tidak mau bahas. Nanti kita bahas. Saya ambil air wudu salat. Supaya tenang hati. Salat. Begitu selesai salat, ayo sini sayang, apa yang mau dibahas? Sudah tenang, terusir syaitan, dijauhkan dari selesai masalah. Tapi kalau sama-sama marah, ya masalah. Jangan dibahas dalam kondisi sama-sama emosi dan sama-sama marah. Ada orang tu, Imam Syekh punya masalah dalam rumah tangga. Ya, siapa yang tidak punya masalah dalam rumah tangga? Rasulullah aja punya masalah dalam rumah tangga. Silahkan baca suratul Nur. Silahkan baca suratul Tahrim. Sampai Allah menancam istri-istri Rasulullah akan diceraikan oleh Rasulullah. Coba, ternyata Rasul menghadapi berbagai macam masalah. Tidak ada rumah tangga tanpa masalah. Tetapi kita mampu mengatasi masalah dengan cara yang benar. Caranya apa? Ikuti cara Rasulullah SAW. Bersikap lembut, ambil air wudu, salat, baru membahas masalah. Makanya alhamdulillah sekarang adik saya rata-rata jadi imam. Sudah kebiasaan. Boleh jadi menjadi ilmu bermanfaat. Ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram, pimpinlah kami dalam sisa umur kami menjadi sisa umur yang lebih baik daripada yang sudah lalu. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, selepas acara ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, dimudahkan segala urusannya, diterima segala amal ibadahnya. Ya Arhamar Rahimin, rahmatilah kami semua. Di dalam zaman ini yang banyak global fitnah, banyak godaan, banyak keburukan yang mengganggu aktivitas kehidupan kami, yang menjadikan kami tidak merasa nikmat dengan hubungan kami bersamamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, mohonlah pimpinlah kami, karena kami hamba yang lemah, hamba yang miskin, hamba yang dhaif, tidak punya kemampuan untuk menjadi yang lebih baik. Ya Allah, pimpinlah kami agar menjadi hamba yang salih-salihah. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam.
kumpulkanlah kami dan jadikan kami bersama hamba-hambamu yang salih-salihah. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama kumpul di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah. Bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta orang tua kami ya Allah. Bertemu orang tua kami di dalam surgamu ya Allah. Tidak ada yang terpisah dari keluarga kami dalam surgamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kepada kami umat Islam petunjuk dalam pemilu yang akan datang, agar terpilih pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur. Ya Allah, tolonglah kami umat Islam di Indonesia. Tolonglah kami rakyat Indonesia. Tolonglah negeri kami Indonesia. Ya Allah, lindungilah negeri kami dari semua kepintingan kejahatan ya Rabbal Alamin. Lindungilah negeri kami ya Allah dari segala keburukan. Jadikan negeri kami ya Allah ma'mur, sejahtera, damai ya Rabbal Alamin. Baldatun tayyibatun wa Rabbun ghafur. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hantarlah kepada kami pemimpin yang mampu membawa rakyat Indonesia bahagia selamat ya Rabbal Alamin. Mampu melayani rakyat Indonesia dengan ikhlas ya Rabbal Alamin. Birahmatika ya dzal jalal wal ikram. اغفر لنا ولوالدينا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, kuatkan tali hubungan kami salat. Ya Allah, kuatkanlah salat kami. Ya Allah, sempurnakan salat kami. Ya Allah, mantapkan salat kami. Pimpinlah kami Allah agar kami mampu dengan salat kami bisa lebih bahagia dan mendapatkan ridhamu. Ya dzal jalal wal ikram. Ya Allah, ya arhamar rahimin, jadikan kami hamba yang mencintai salat, yang mencintai masjid. Ya Allah, meninggalkan kami dalam keadaan salat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih disampaikan. Itulah tadi ceramah atau tausiah yang telah disampaikan oleh Syekh Ali Jabir, dengan harapan semoga yang disampaikan manfaat bagi kita semuanya, khususnya yang hadir di Masjid As-Sabirin ini. Semoga bermanfaat yang sudah subscribe. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.